Dongeng Bahasa Indonesia. Prajurit Timah yang Sabar. Ini bukan sebuah cerita lama. Monu adalah bocah kecil yang tinggal bersama orang tuanya di rumah yang besar. Monu menyukai dan punya banyak mainan. Setiap mainan baru yang ada di pasar, orang tua Monu pasti akan membelikannya. Kamarnya dipenuhi dengan beruang Teddy, Barbie, dan mobil balap. Suatu ketika, ibu Monu membawakannya kotak yang terbuat dari timah. Apa itu, Ibu? Ini untuk anakku tersayang, prajurit timah. Sekarang kau punya prajuritmu sendiri. Mereka akan melindungimu. Wow, prajurit timahku. Di dalamnya terdapat 100 prajurit kecil yang terbuat dari timah. Dari 100 prajurit itu, ada satu prajurit yang berbeda. Oh, prajurit yang malang ini hanya punya satu kaki, Bu. Oh, mereka pasti tidak sengaja menaruhnya. Dia rusak. Mama akan mengembalikannya. Tidak, Bu. Bukankah Ibu bilang jika menjadi beda itu tidak berarti jahat atau salah, kan? Maka dia hanyalah berbeda. Aku akan jadikan dia kapten. Akan kuberi nama Kapten Tin. Sisanya terlihat sama. Tidak bisa aku beri nama. Aku tidak akan tahu prajurit yang mana yang sedang kumainkan. Tapi aku akan tahu yang mana Kapten Tin. Dia adalah prajurit yang istimewa. Oh, anakku, kau pintar sekali. Kau memang benar. Tidak ada yang rusak padanya. Dia hanya berbeda dari yang lain. Dia itu istimewa. Monu menyukai Kapten Tin dan menyimpannya di rak. Dengarkan, Kapten Tin. Kau harus menjaga semua mainanku saat aku tidak ada, oke? Sekarang kita tim. Kita akan menjaga satu sama lain. Monu, makan malam sudah siap. Baiklah, Kapten Tin. Sampai jumpa lagi. Tin menyukai Monu. Segera setelah Monu menutup pintu di belakangnya, semua mainan menjadi hidup. Tin melihat semuanya. Sang panda meregangkan punggungnya. Sang jerapah yang telah jatuh dengan aneh berdiri dan meregangkan lehernya. Barbie membalikan lehernya yang mengarah ke arah yang salah. Waktunya bermain. Di mana Monu? Ada apa denganmu? Dia bermain bersama kita beberapa menit yang lalu. Oh, iya ya, aku kelelawar. Aku tidur di siang hari. Itu bukan salahku. Tapi Tin berhenti mendengarkan mereka. Matanya tertuju pada sosok yang bersinar di kejauhan. Dan itu dia, balerina kertas yang cantik di dalam istana yang besar. Dia memiliki lapisan bersinar yang berbeda di pakaiannya. Yang paling bersinar adalah warna merah hati tepat di tengah-tengah pakaiannya. Dia menari dengan satu kaki, dan satu kaki yang lainnya mengangkat di belakangnya. Ada sebuah kolam yang indah di luar istana. Air itu bersinar di wajahnya seperti embun pagi di atas rumput. Tin tidak bisa melihat hal yang lainnya. Wow, aku belum pernah melihat orang secantik dia sebelumnya. Tracy, iya, dia cantik. Dia selalu berdiri satu kaki. Dia adalah balerina yang tekun. Oh, maafkan aku. Aku tidak bermaksud tidak hormat. Aku tidak tahu jika aku berbicara dengan keras. Oh, kau benar-benar prajurit yang baik, rendah diri, dan juga sopan. Aku merasa terhormat, Tuan. Terima kasih. Itulah yang dikatakannya kepada Tuan Lumba-Lumba, tapi dia tidak akan lupa apa yang telah dikatakannya. Tracy, sang balerina. Tidak perlu waktu lama untuk menyadari bahwa Tin telah jatuh cinta pada Tracy. Siang hari berlalu, semua mainan bermain dan tertawa. Tapi Tin tidak berpaling dari Tracy, walau hanya 1 detik. Aku harus berbicara dengannya. Tapi apa yang akan kukatakan? Apa dia akan menerimaku? Baiklah, setidaknya aku harus mencoba. Itu lebih baik daripada diam di sini dan berpikir tentang itu. Tuan Lumba-Lumba, maukah kau menolongku turun dari rak ini? Aku harus berbicara dengan Nona Tracy.
Aku harus memberitahu perasaanku padanya. Tentu saja. Tapi jika kau tidak keberatan, boleh aku bicara sesuatu? Tentu. Tracy adalah balerina tercantik di sini dan kau adalah prajurit Tima dengan satu kaki. Kau pikir dia akan menerimamu? Maafkan aku, tapi aku menyukaimu. Aku tidak ingin kau terluka. Jangan bilang maaf. Kau sudah jujur. Tapi walau hanya punya satu kaki, tidak berarti aku tidak mempunyai hati. Dia berhak tahu seberapa besar aku mencintainya. Aku tidak bisa memutuskan apa perasaannya. Dia bisa menolakku jika dia ingin. Tapi dia harus mengetahuinya dulu. Iya kan? Aku tidak berpikir seperti itu. Kau memang benar. Apa yang orang lain pikir tentang kita itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana diri kita. Pergilah. Semoga berhasil, Kapten Tin. Tin mengambil nafas panjang dan menghampiri sang balerina. Dia jatuh beberapa kali saat melompat untuk mendekatinya. Tapi setiap kali dia bangun dan melompat dengan tenaga yang sama. Akhirnya, dia sampai ke istana. Dia begitu gugup, tapi dia merasa yakin dengan yang dia lakukan. Hanya tinggal katakan betapa cantiknya dia dan lalu kau akan tahu dia lebih jauh. Halo, Nona. Aku di sini untuk katakan bahwa aku cantik. Apa? Tidak. Maksudku, kau cantik. Maksudku, bukan berarti yang lainnya jelek, tapi maksudku tidak ada yang jelek. Istana ini juga sangat cantik. Kolam ini, jerapah, dan juga panda. Semuanya makhluk yang cantik. Bukan maksudku memanggilmu makhluk. Aku harus berhenti berbicara. Kau pasti Kapten Tin, kan? Aku harap kau baik-baik saja. Kau, jatuh berapa kali? Oh, iya. Ada sedikit tantangan untuk berjalan dengan satu kaki. Iya, maafkan aku. Oh, sudahlah. Melompat adalah olahraga yang baik. Iya. Tracy tidak bisa memalingkan pandangannya dari Tin. Dia tidak pernah melihat prajurit yang memiliki keinginan yang sangat kuat. Dia pasti sangat istimewa. Aku datang ke sini untuk mengatakan bahwa kau adalah balerina tercantik dan aku ingin menjadi temanmu. Terima kasih, Kapten. Tin dan Tracy menghabiskan malam di dekat kolam, berbincang dan tertawa. Itu adalah malam terbaik bagi mereka berdua. Ayo, lihat mainan baruku. Akan kuperkenalkan kepada kapten baruku. Dia kuat dan juga tampan. Kapten Tin. Oh, di mana dia? Bu, apa ibu melihat Kapten Tinku? Banyak sekali mainan. Prajurit Tima. Tunggu, dia rusak. Aku harus membuatkannya perpisahan yang layak. Biarkan dia pergi dengan perahu. Pergilah, prajurit. Selamat jalan. Oh, tidak. Apa? Aku pergi kemana? Air itu mengalir dengan kecepatan tinggi. Tidak ada yang bisa Tin lakukan. Tidak. Tidak, aku harus kembali ke atas sana. Kembali ke Monu dan juga ke Tracy. Tapi sebelum Tin bisa berpikir sesuatu, dia terjatuh lebih dalam ke selokan. Air itu mengalir lebih lambat sekarang. Tapi Tin tidak bisa membelokkan perahu ataupun lompat dari perahu. Dia tahu dia akan tenggelam dalam air. Berjam-jam berlalu dan prajurit yang sabar itu tetap berusaha untuk membelokkan perahu. Lalu kemudian... Tidak! Air itu bersatu dengan laut. Perahu telah hancur sepenuhnya. Tin terbuat dari timah. Dia berusaha tapi tidak dapat berenang. Tin tenggelam ke dasar lautan yang luas. Oh, Tracy, maafkan aku. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku Kapten Tin. Akan kuhabiskan sisa hidupku untuk kembali ke Tracy dan juga Mona. Tapi tantangannya belum berakhir. Saat Tin duduk dan akan melompat mencari jalan,
seekor ikan besar datang menghampiri dan menelannya. Oh tidak, ikan bodoh. Aku bukan makanan. Biarkan aku keluar. Prajurit yang sabar itu terus bergerak di dalam ikan untuk keluar. Ikan itu merasa tidak nyaman. Lalu ketika naik ke permukaan, dan kemudian Kena kau. Akan kusajikan ikan lezat hari ini. sang koki membawa ikan itu ke dapur dan memotongnya dengan pisau yang besar dan tajam. Oh, apa? Apa ini? Sebuah prajurit timah? Sang koki dengan cepat mencuci prajurit dengan air keran. Dia ingin memperlihatkan ke orang-orang apa yang telah dia temukan. Lagi pula, seorang prajurit telah kembali dari perjalanannya. Tapi Tin merasa berbeda. Dia tidak menyadari wajah sang koki, tapi dia menyadari sesuatu yang lain. Kenapa tempat ini terlihat tidak asing? Bagaimana bisa? Mungkin aku terbentur terlalu keras. Ternyata Tin benar. Dia pernah berada di situ sebelumnya. Ini adalah rumah yang sama. Dia kembali ke Monu dan cintanya, Tracy. Itu Kapten Tinku. Aku kehilangan dia kemarin. Oh, terima kasih sudah membawanya kembali. Tin begitu bahagia melihat Monu, tapi matanya mencari kekasihnya, Balerina. Dan itu dia, berdiri tepat di tempatnya, menunggu Tin. Saat Tin melihatnya, matanya tidak bisa bergerak. Dia tidak menyadari saat sang koki terpleset dan Tin terlempar ke perapian. Tidak, Kapten Tin. Tapi sudah terlambat. Tin meleleh, tapi dia tidak kesakitan. Dia terus memandang sang balerina. Tracy juga tidak bisa melepaskan pandangannya dari sang prajurit. Andai saja dia bisa pergi bersama Tin. Lalu kemudian Monu mempunyai ide. Dengan cepat dia berlari ke jendela dan membukanya. Ini, angin akan menghentikan apinya. Tapi angin tidak dapat menghentikan api. Yang terjadi adalah mendorong balerina kertas ke perapian. Oh tidak, Tracy. Semua mainan melihat saat Tracy dan Tin terbakar dalam api. Terlihat senyum di wajah mereka. Akhirnya mereka bersama. Sampai ibu tiba, api telah membakar balerina kertas dan prajurit timah. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Oh ibu, Tracy dan Tin sudah tidak ada. Oh, maafkan aku, anakku sayang. Apa itu? Apakah itu hati? Itu sebuah hati. Sebuah hati hitam yang terbuat dari timah yang meleleh. Ada hati yang lebih kecil berwarna merah di tengahnya. Seperti yang ada di pakaian sang balerina. Itulah yang tersisa darinya. Monu mengerti mainannya baik-baik saja. Dia mengerti apa yang telah terjadi. Dia tersenyum dan menyimpan hati itu di rak yang paling atas. Tidak ada yang akan mengganggu Tracy dan Tin sekarang. Mereka akan selalu bersama, dan sekarang Monu tidak akan kehilangan mereka. Sekarang Tracy dan Tin tidak akan terpisahkan.